Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ibu namanya Aisyah Fatkul Jannah. Di sini ibu akan menjelaskan apa sih tentang K3LH pada fase E atau kelas 10 di program studi DPIB yang ibu ampu, yaitu program DPIB kelas 10 di SMK Negeri 4 Sukoharjo. Yang pertama-tama kita nanti Ibu akan menjelaskan tentang sejarah K3, lalu dasar hukum, definisi, tujuan K3, ruang lingkup apa aja di K3 tersebut, lalu faktor penyebab kecelakaan, teori domino, akibat kecelakaan kerja apa saja, lalu SMK 3 dan penerapan K3LH. Oke. Apa sih K3LH itu? Ya, K3LH merupakan segala upaya yang dilakukan perusahaan untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan, keselamatan, dan kualitas kerja lingkungan hidup bagi karyawan yang bekerja di tempat kerja, di mana dia akan melindungi dan mengupayakan segala keselamatan dan kesehatan pegawainya. Apa sih sejarah K3LH? Jadi, sejarahnya pada zaman-zaman sebelumnya sudah diterapkan pada perkembangan HSE. Dikatakan dia itu perkembangan lambat karena HSE muncul pada 2040 sebelum Masehi, dan pada tahun 400 sebelum Masehi dijadikan sebagai SM Hippocrates dijadikan sebagai bapak pengobatan karena telah memberikan panduan perawatan cedera kepada pegawai di salah satu organ, yaitu kepalanya. Untuk tahun 1930 Masehi di abad 20, peraturan tentang kesehatan dan keselamatan kerja mulai diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Apa dasar hukum dari K3LH? Jadi, dasar hukum K3LH ada 4. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengenai tentang keselamatan kerja, landasan hukum bagi penerapan K3LH di Indonesia. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Lalu, yang ketiga, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor per 4 Men 1985 tentang penyelenggaraan keselamatan kerja pada perusahaan. Untuk yang terakhir, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu tentang ketenagakerjaan. Apa sih definisi dari sebuah K3? Yaitu ada 3, nanti ada yaitu filosofi, keilmuan, dan etimologi. Untuk filosofi sendiri adalah suatu pemikiran dari upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani dan rohani tenaga kerja pada khususnya manusia, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat adil dan makmur. Untuk keilmuan, ilmu pengetahuan dan penerapan dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan, penyakit, akibat kerja, kebakaran, dan pencemaran lingkungan. Untuk yang terakhir, etimologi, yaitu suatu upaya pelindungan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat, sehat selama melakukan pekerjaan di tempat kerja, serta bagi orang lain yang memasuki tempat kerja maupun sumber dan proses produksi dapat digunakan secara aman dan efisien dalam pemakaian. Jadi ya, definisi ada 3 tadi, yaitu filosofi, keilmuan, dan etimologi. Tujuan dan manfaat K3. Tujuannya yaitu mencegah kecelakaan kerja, meningkatkan kesehatan karyawan, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi dampak lingkungan negatif. Untuk manfaat, meningkatkan kepercayaan karyawan, meningkatkan kinerja karyawan, pengurangan biaya kecelakaan, dan meningkatkan reputasi perusahaan. Apa sih ruang lingkup dari K3LH? Jadi, ruang K3LH sendiri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, ruang lingkup keselamatan kerja dalam skala
tempat kerja baik di darat, di tanah, di air, di dalam air maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Jadi ruang lingkupnya bisa di darat, bisa di air, bisa di permukaan air, bisa di dalam air, di udara, di tanah, dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan ruang lingkup K3 ditentukan tiga unsur. Jadi yaitu pertama tempat kerja, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga adalah sumber bahaya. Oke. Biasanya di K3LH sendiri ada teori domino. Apa sih teori domino tersebut? Teori domino merupakan teori yang mengatur tentang lemah kontrolnya, sebab dasar, penyebab langsung, insiden, dan kerugian, seperti yang ada dalam cakupan PowerPoint di layar. Oke. Apa sih akibat kecelakaan kerja? Ya, kecelakaan kerja ada dua macam akibatnya, yaitu tidak terlihat maupun terlihat. Untuk yang tidak terlihat, yaitu untuk biaya melatih karyawan baru sangat dibutuhkan, untuk turunnya nilai investasi, proses produksi terhenti, pembangunan fasilitas kembali, tuntutan ganti rugi dan masa depan keluarga, lalu rekrutmen tenaga kerja, merusak nama baik perusahaan, trauma jangka panjang, dan profit perusahaan akan turun. Gitu. Untuk kerugian yang terlihat yaitu terdapat korban jiwa, terdapat korban luka, kerusakan properti, lalu ada biaya pengobatan. Nah, untuk SMK 3, jadi SMK 3 yaitu Sistem Manajemen K3LH atau Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Ada prinsip dasar dari pencegahan kecelakaan kerja. Yang pertama ada accident prevention, lalu inspection system, safety management process, departemen HSE, lalu job safety analysis, dan HIRA atau HIRA DC. Nah, misal contoh dari SMK 3 job safety analysis, dia akan ada beberapa peraturan tentang aktivitas apa aja yang akan dilakukan, lalu tanggal, lalu lokasi, dan ini persetujuannya oleh siapa aja, misal dari subkontraktor, lalu ada HSE, lalu ada manajemen konsultan, dan pemegang proyek tersebut. Lalu untuk jobnya apa aja yang perlu diperhatikan, lalu yang dikontrol apa, dan sebagainya gitu. Untuk yang kedua ada HIRA DC, seperti yang ditampilkan di layar ini, kayak proses dari sebuah pembongkaran itu melibatkan apa saja. Pertama, cek dari alat dan bahannya, lalu safety-nya, keselamatannya apa aja gitu. Untuk penerapan K3LH, yang pertama, penerapan K3LH di area kerja seperti berikut ini, memasang rambu-rambu atau tanda peringatan dan sebagainya. Untuk yang kedua, penerapan K3LH yaitu pelatihan dan edukasi K3. Jadi cara mengidentifikasi bahaya potensial, menggunakan APD diri dengan benar, tindakan darurat dalam situasi kecelakaan, dan penerapan K3 yang tidak berdampak negatif. Untuk yang ketiga, yang ketiga ini adalah poin dari skala poin. Yang pertama yaitu penggunaan alat pelindung diri APD. Jadi kunci dari pencegahan cedera dan penyakit terkait cedera adalah salah satunya tidak menggunakan APD dalam pelaksanaan proyek. APD dalam pelaksanaan proyek tersebut ada berapa, yaitu helm. Helm itu mempunyai menjadi komponen penting dalam sebuah proyek konstruksi, di mana dia ada beberapa jenis helm atau beberapa warna helm. Di antaranya adalah warna putih,
Warna putih disimbolkan untuk manajer, pengawas, insinyur, dan mandor. Untuk helm biru adalah electrical contractor dan pengawas sementara serta site supervisor. Lalu helm kuning adalah subkontraktor atau pekerja umum. Dan helm hijau dipakai oleh pengawas lingkungan. Helm pink untuk pekerja baru atau magang. Helm oranye adalah tamu perusahaan dan helm merah adalah safety officer. Safety officer itu gunanya untuk apa? Safety officer yaitu berguna untuk memastikan keamanan ketika secara selektif ataupun secara teliti, karena dia memegang peranan penting dalam sebuah keselamatan kerja. Untuk yang kedua adalah sepatu keselamatan atau safety shoes. Ini bisa safety shoes ataupun bisa sepatu boots. Untuk yang kedua ada kacamata pelindung. Yang ketiga, yang keempat ada masker pernafasan. Lalu ada rompi reflektor yang bisa memantulkan cahaya. Lalu ada wear pack sama body harness. Jadi untuk body harness itu digunakan untuk saat-saat tertentu, di mana dia akan menggunakan di ketinggian tertentu untuk menjaga keselamatan. Apabila dia terjatuh, dia tidak akan terjatuh sampai bawah. Untuk yang keempat, pengaturan jam kerja. Jam kerja ini harus diatur sedemikian rupa di mana dia tidak boleh melebihi jam kerja maksimum atau dia harus mempunyai jam istirahat yang optimal. Untuk yang 5 adalah pengolahan bahan kimia, di mana dia adalah menerapkan sistem prosedur yang jelas penyimpanan, penanganan, dan pembuangan bahan kimia tersebut. Untuk pengelolaan limbah, seperti tadi, yaitu harus memilah, menyimpan, pembuangan limbah secara aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk pengendalian kebisingan, ini perusahaan harus melakukan evaluasi resiko kebisingan di tempat kerja, mengambil langkah seperti apa, mengendalikannya seperti apa, dan mengatur standar keselamatan yang berlaku. Untuk yang kedelapan, penanganan kecelakaan kerja, di mana dia penanganannya gimana, harus ada tim tanggap darurat yang terlatih dan dilengkapi dengan peralatan medis yang diperlukan. Untuk yang ke-9, pengawasan kesehatan karyawan. Ini adalah lebih preventif atau mendeteksi adanya penyakit atau kondisi kesehatan yang timbul akibat paparan dari tempat kerja. Yang terakhir yaitu pengaturan fasilitas kesehatan di tempat kerja. Jadi fasilitas yang dibutuhkan oleh pegawai kerja itu seperti dari fasilitas kesehatan, fasilitas alat, dan fasilitas penunjang lainnya harus diperlukan. Untuk yang terakhir yaitu kenapa sih diterapkan K3LH? Jadi ada poin penting untuk peningkatan atau penerapan K3LH. Yang pertama, meningkatkan keamanan kerja, memenuhi peraturan dan hukum, meningkatkan kepuasan karyawan, lalu mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan citra perusahaan. Oke, untuk adik-adik atau anak-anak semuanya, mungkin nanti dari Ibu cukup sekian, dan kalaupun ada beberapa materi yang perlu kalian keep selanjutnya, boleh di scan QR di layar ini, lalu tertuju pada PPT ataupun materi-materi K3LH yang lain. Karena di sini cukup komplit, bisa diakses via umum. Jadi untuk itu Ibu mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.